Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tria di week kedua di tanggal 13 Februari 2023. Saya menjelaskan tentang 6 cara komunikasi yang efektif di tempat kerja. Nah, di sini yang saya baca dari penelitian yang dilakukan perusahaan menunjukkan bahwa 70% kesalahan dalam bisnis itu terjadi karena komunikasi yang buruk. Statistik ini secara tidak langsung menunjukkan betapa pentingnya komunikasi efektif di tempat kerja. Yang pasti kita tidak hanya dapat meningkatkan hubungan atau keterlibatan dan produktivitas karyawan, tetapi komunikasi efektif juga dapat membutuhkan kesuksesan nih di perusahaan secara keseluruhan. Nah, sebabnya agar kita tahu mampu menjadi manajer ataupun leader, karyawan yang turut mengundang kesuksesan perusahaan tersebut. Nah, di sini saya mau memberikan beberapa cara komunikasi efektif. Yang pertama berkomunikasi dengan jelas. Nah, di sini kita harus bisa nih selalu berbicara dengan jelas dan terarah. Kenapa? Karena agar rekan kerja atau anggota timnya bisa memahami apa yang kita butuhkan. Sebab ketika kita merancau dan tidak yakin dengan apa yang kita katakan, orang lain cenderung tidak akan mendengarkan kita. Bila hal ini masih sulit untuk kita lakukan, cobalah untuk menulis poin-poin yang hendak kamu katakan terlebih dahulu sebelum kamu menyampaikan nih apa sesuatu yang penting atau saat berkomunikasi dengan kelompok yang sangat besar di tempat kerja kita, agar komunikasi ini sangat jelas untuk setiap rekan kerja kita yang membutuhkan kerjaan kita gitu. Dan yang kedua adalah jadilah pendengar yang terlibat. Saat berkomunikasi dengan orang lain, kita terkadang terlalu fokus nih pada apa yang hendak kita katakan. Padahal komunikasi yang efektif itu bukan hanya tentang berbicara dengan baik, tetapi juga bagaimana kita mampu menjadi pendengar yang terlibat. Menjadi pendengar yang terlibat berarti kita juga tidak hanya memahami kata-kata dengan emosi yang coba disampaikan pembicara. Namun, kita juga membantu nih lawan bicara kita tersebut merasa didengar dan dipahami. Hal ini dapat kita lakukan misalnya dengan fokus pada pembicaranya, menghindari menyela atau pembicaraan. Menunjukkan juga nih minat pada percakapan yang dilakukan dan menyampaikan penilaian saat mendengarkan lawan bicara untuk benar-benar memahami yang mereka katakan. Salah satu cara komunikasi yang efektif di tempat kerja ini tidak hanya untuk menunjukkan bagaimana kamu mampu memahami informasi yang didengar, namun juga membantu kita membangun hubungan-hubungan atau interaksi yang lebih baik dengan sesama rekan kerja atau tim. Ketiga, tegas, jujur, dan terbuka. Di poin ketiga ini kita harus bisa mempunyai ketegasan, dapat menghasilkan komunikasi yang lebih jelas dan membantu kita nih dalam meningkatkan rasa percaya diri serta kemampuan mengambil keputusan. Meski begitu, tegas tidak dipahami sebagai sikap agresif dan menuntut. Tapi ingat juga nih bahwa komunikasi yang efektif bukan tentang memenangkan argumen ya, atau memaksakan pendapat orang lain. Sebaliknya, ketegasan dapat ditunjukkan dengan mengekspresikan pikiran dan perasaanmu secara terbuka, jujur, dan mempertahankan sudut pandang saat berkomunikasi sambil tetap menghormati nih orang lain dan terbuka pada perspektif mereka. Kenapa? Agar dapat meningkatkan ketegasan dalam cara komunikasi yang efektif di tempat kerja. Kita juga bisa berlatih mengekspresikan pikiran negatif dengan cara yang positif. Belajar mengatakan tidak dan menerima umpan balik secara positif. Dan yang keempat, perhatikan komunikasi nonverbal. Cara komunikasi yang efektif di tempat kerja dapat dilakukan dengan mengembangkan kemampuan untuk memahami dan menggunakan komunikasi nonverbal. Pasalnya nih, komunikasi nonverbal dapat membantu kita dan mengekspresikan diri, terhubung dengan orang lain, mengidentifikasi situasi yang menantang dan membangun hubungan yang lebih baik di tempat kerja. Salah satunya, contoh menggunakan komunikasi nonverbal untuk meningkatkan komunikasi yang efektif adalah dengan menggunakan bahasa tubuh yang terbuka, seperti tidak menyilangkan lengan dan mempertahankan kontak mata dengan lawan bicara. Kita juga dapat menggunakan bahasa tubuh untuk menekankan atau meningkatkan pesan verbal,
Sementara itu, kita juga dapat memahami komunikasi nonverbal dengan baik. Kita harus melihat semua sinyal nonverbal yang kita lihat, terima secara keseluruhan atau utuh. Kelima, pilih medium komunikasi yang tepat. Dalam lingkungan kerja, komunikasi kerap dilakukan dalam beragam medium, seperti tatap muka, panggilan telepon, konversi video, pesan teks, hingga email. Agar setiap komunikasi di berbagai medium tetap efektif, coba nih kita pikirkan dulu, apakah medium yang akan kita gunakan sudah tepat dan mendukung pesan tersampai dengan efektif. Pertimbangkan beberapa hal seperti tingkat urgensi topik, ukuran masalah, atau pertanyaan yang ingin diajukan. Beberapa banyak orang terlibat dan beberapa formal topik tersebut untuk memutuskan medium komunikasi mana yang terbaik. Contoh halnya, jika kita hanya ingin mengajukan pertanyaan singkat dan tidak membutuhkan jawaban langsung, maka email bisa menjadi medium yang lebih baik. Sebaliknya juga nih, jika kamu ingin mengomunikasikan hal yang panjang dan kompleks untuk dibahas, maka pilihlah medium telepon atau tatap muka seperti lebih efektif untuk digunakan. Dan yang terakhir, nomor 6, gunakan kecerdasan emosional. Salah satu kunci komunikasi efektif di tempat kerja adalah kecerdasan yang emosional. Istilah yang merujuk pada kemampuan melihat atau memahami, mengekspresikan, dan mengelola emosi. Hal ini penting juga nih dimiliki untuk menjaga potensi konflik di tempat kerja. Sebabnya usahakan juga untuk selalu menjaga interaksi di tempat kerja seprofesional mungkin agar komunikasi yang terjadi di tempat kerja pun dapat berjalan secara efektif. Salah satu hal sederhana yang bisa kamu lakukan untuk menerapkan cara komunikasi yang efektif di tempat kerja adalah dengan berusaha bersikap tenang, memikirkan dengan matang sebelum menyampaikan pendapat atau bertindak di tempat kerja. Dan itulah 6 cara komunikasi yang efektif di tempat kerja. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di week selanjutnya.